Baiklah, perkenalkan nama saya Gabriel Aaron Sitorus dari Prodi Teknik Mesin dengan NPM G1C 024013. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Profesor Dr. Engineer Insinyur Dedi Suryadi STMT di mata kuliah Statika Struktur. Baiklah, di sini ada soal truss dengan berisikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dengan masing-masing jarak 9 FT dan tekanan di titik B sebesar 4000 pon, di C sebesar 8000 pon, dan di F sebesar 5000 pon. Kita masuk ke DBB-nya. Engsel mempunyai atau bersifat X dan Y, yaitu X bersifat horizontal dan Y bersifat vertikal. Sementara itu roll bersifat Y, yaitu hanya menghadap vertikal saja. Dan jarak truss ini sebesar 12 FT. Baiklah, kita masuk ke tahap selanjutnya, ruas tumpuan. Masuk ke ruas tumpuan, yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma ax sama dengan 0. Mengapa sigma x sama dengan 0? Karena ax hanya bersifat horizontal saja. Dan sigma momen A sama dengan 0. Mengapa ini mengarah ke arah jarum jam? Karena ketika kita menahan di titik AX dan AY dan kita menaruh beban di titik GY, maka dia akan berarah ke arah jarum jam. Dan mengapa saya memilih A? Karena A memiliki banyak momen di sini. Baiklah, lanjut selanjutnya. Dan perlu diketahui, rumus momen yaitu adalah gaya dikali jarak tegak lurus. Karena saya memilih di titik A, jadi saat saya tahan di titik A, terdapat gaya sebesar 4000 pounds dan jarak tegak lurus sebesar 9 feet atau 9 kaki. Kita kalikan, dan karena dia bersifat searah jarum jam, kita jumlahin menjadi 8000 pounds yang berasal dari beban dari titik C yang berjarak 18 feet. Dari mana saya dapat 18-nya? Dikarenakan saya menghitung jarak per jarak. Jadi 9 tambah 9 sama dengan 18. Dari situ saya mendapatkan 8000 dikali 18. Karena masih searah dengan jarum jam lagi, saya menjumlahkan 5000 dikali 45, dan 5000 pounds ini terdapat dari beban titik F, dan 45 nya saya dapat dari jarak tegak lurus, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 9 dikali 5 hasilnya adalah 45. Dan saat kita menaruh beban di GY, beban akan berbalik ke arah jarum jam yang menyebabkan dia berubah menjadi negatif, yaitu negatif GY 54. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan setiap angka yang telah kita kalikan. Baiklah, berdasarkan dari perhitungan matematika yang kita jumlahkan semua ini dan mendapatkan hasil 36.000 ditambah 100. Berdasarkan dari perhitungan matematika yang saya dapatkan, hasil dari semua ini dijumlahkan kembali ke bawah, dan kita jumlahkan 36.000 tambah 140.000 dan 205.000 dikurang GY 54 sama dengan 0. Dan hasil dari jumlah ketiga angka tersebut yaitu 405.000 dikurang GY 54 sama dengan 0.
Nah, kita buat selanjutnya GY sama dengan kita berpindah ruas ke minus, jadi minus 405.000 per min 45. Hasilnya GY sama dengan 7.500 tekan. Selanjutnya kita mencari FY sama dengan 0. Rumusnya Selanjutnya kita mencari FY, yaitu sigma FY sama dengan 0. Nah, karena Y ini bersifat vertikal, jadi kita hanya menghitung yang naik turun saja, yaitu seperti 4.000 pounds berasal dari sini, dan seperti itulah selanjutnya. Hasilnya menjadi, dan jangan lupa kita menambahkan min dari G yang kita dapatkan tersebut, min 7.500. Jadi AY sama dengan 9.500. Baiklah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, mencari titik potongnya. Karena yang dicari dari awal yaitu titik EI dan FJ, maka kita akan melakukan potongan di sebelah sini, ya, menghasilkan gambar seperti ini. Dan kita masukkan bebannya 5.000 pounds. Mengapa 5.000 pounds? Karena di sini hanya terdapat 5.000 saja. Baiklah, kita masuk ke sigma MI. Mengapa saya ambil titik I pertama? Dikarenakan titik I memiliki banyak momen atau gaya. Lanjut, sigma MI sama dengan 0. Min FEF kali 12. 12-nya didapat dari jaraknya, ditambah 5.000 dikali 9. Sahur dulu lah kali ya. Dan kurang, mengapa ini kurang? Karena ini adalah hasil dari gaya yang kita dapat tersebut. G 7.500 dikali 18 sama dengan 0, yang menghasilkan min 12 FEF yang berasal dari min FEF dikali 12 ditambah 45.000 dan dikurang 135.000 sama dengan 0. Kita jumlahkan semua dengan perhitungan matematika. Min 12 FEF dikurang 90.000 sama dengan 0. Kita buat lagi, FEF sama dengan 90.000 buka kurung min 12. Maka kita kalikan 90.000 dikali 12 dikali min 12 sama dengan FEF sama dengan min 7.500 tekan. Dibagi FEF 9.000 dibagi min 12 yang menghasilkan FEF sama dengan min 7.500 tekan. Baiklah, kita lanjut untuk mencari titik FEX atau FJI yang menandakan sini sigma FX sama dengan 0. Min FJI dikurang FEF sama dengan 0. Nah, kita mencari FJI. Min FJI dikurang negatif 7.500 sama dengan 0. Min 7.500 ini kita dapat dari hasil FEF tadi yang sebelumnya kita hitung di titik I. Dan min FJI tambah pindah ruas, jadi 7.500 sama dengan 0. Min FJI sama dengan min 7.500 dan pindah ruas lagi menjadi FJI sama dengan 7.500. Baiklah, kita lanjutkan untuk mencari titik terakhir yaitu FEI. Dan FEI dikurang 5.000 plus GY sama dengan 0. Perlu diketahui 5.000 ini berasal dari beban H, beban titik H. Dan selanjutnya FEI dikurang 5.000. Kita masuk selanjutnya yaitu sigma FY sama dengan 0.
FEI min 5.000 tambah GY sama dengan 0. Dan perlu diketahui 5.000 ini berasal dari beban pons di titik H. Perlu diketahui 5.000 ini berasal dari beban di titik F. Dan lanjutnya FEI dikurang 5.000 ditambah 7.500, yaitu tadi nilai GY-nya ya. 7.500 ini sama dengan 0. Dan ini dijumlah menjadi 2.500. FEI ditambah 2.500 sama dengan 0. FEI pindah ruas jadi min 2.500 sama dengan tekan. Baiklah, segitu saja penjelasan soal dari Bapak Dedi. Sekiranya dapat membantu, terima kasih.